Saat ini Ketua Kang berada di ruang pemeriksaan di kantor kejaksaan, dan jaksa yang bertugas dalam kasus itu pun masuk ke sana untuk menginterogasi Ketua Kang. Tapi salah satu pengacara Ketua Kang memberikan sebuah USB sebelum jaksa itu memulai interogasi. Ternyata USB itu pemberian dari Han Tae-oh. Han Tae-oh bilang dia hanya perlu memberikan USB itu pada jaksa, kemudian urusan yang lainnya akan diurus oleh orang lain. Di sana terlihat jaksa itu meremehkan Ketua Kang. Tapi ketika dia membuka isi USB itu, jaksa itu sangat kaget karena USB itu berisi data-data tentang kelemahan jaksa itu. Sehingga di sini jaksa ini terlihat sangat kesal. Di sini dia sudah kalah duluan sebelum berperang. Dan akhirnya Ketua Kang pun dibebaskan. Saat kembali ke kantor, Ketua Kang langsung menemui Pak Chu sebagai kepala bidang hukum di sana. Pria itu berlutut dan meminta maaf kepada Ketua Kang atas kesalahannya. Setelah itu, berita pun mulai menyebar tentang Kang In-ha yang diakui sebagai putra ketiga dari Kang Oh Group. Saat melihat berita itu, terlihat Kang In-ju sangat kesal, begitu juga dengan Kang Sung-ju. Dia terlihat sangat marah dan emosi karena menurutnya Kang Oh adalah miliknya. Di sisi lain, jaksa itu dipanggil oleh atasannya dan dia dimutasikan ke tempat lain selama 2 tahun, sehingga dia sangat kesal dan marah-marah di kantornya itu. Di Kang Oh Group, Han Tae-oh dinaikkan jabatannya sebagai direktur divisi, sedangkan Kang In-ha sebagai kepala manajer. Saat di lift, Tae-oh bertemu dengan profesornya itu. Dia juga bekerja di tempat itu. Di sana, profesor itu terlihat tidak senang dengan Tae-oh. Di sini, Tae-oh juga sangat percaya diri karena dia memiliki jabatan yang lebih tinggi dari pria itu. Di lain sisi, Kang In-ju sedang melampiaskan amarahnya pada bawahannya. Di sana dia memukuli bawahannya itu. Dia sangat kesal karena Tae-oh naik jabatan sebagai kepala divisi pertama kantor strategi masa depan. Dia tidak bisa mempercayai hal itu. Di lain sisi, ternyata ibunya Kang Sung-ju sudah pindah dari rumah Ketua Kang dan tinggal di villa. Saat ini, ibu ini gercep ya karena dia tahu kesalahannya. Dan Kang In-ju sedang mengadakan pesta di bar karena dia sangat bahagia. Ibu tirinya sudah keluar dari rumah keluarganya. Dia menikmati pesta itu dengan penuh semangat. Di lain sisi, Kang Sung-ju datang menemui ayahnya. Di sana ayahnya memberitahukan bahwa ayahnya masih membiarkan dia di posisinya, yaitu sebagai direktur security Kang Oh. Di sini ayahnya berhasil mempertahankan posisi putranya itu dengan syarat dia harus hidup dalam diam dan tidak boleh melakukan apapun. Dia juga menyarankan supaya Sung-ju mengikuti ibunya pindah ke villa, dan ayahnya mengancam bahwa mereka tidak boleh melakukan apapun untuk melawannya. Jika mereka melanggar, maka tidak ada tempat untuknya di Kang Oh dan Bu Sun-jae. Di sana Kang Sung-ju juga tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan ayahnya, dan dia pun pergi dari sana dengan penuh amarah. Saat itu Ketua Kang memanggil Han Tae-oh. Di sana Ketua Kang membicarakan bahwa dia ingin melakukan negosiasi penjualan Kang Oh Tax One karena saat ini dia ingin berfokus untuk membangun pusat kantor strategi masa depan, dan mereka kekurangan dana sehingga jalan satu-satunya mereka harus menjual salah satu cabang dari Kang Oh, yaitu Kang Oh Tax One, supaya proses pembangunannya bisa berjalan dengan lancar. Dan di sini dia akan menugaskan Kang In-ha untuk bernegosiasi. Dan di sini Tae-oh harus menjamin bahwa Kang In-ha bisa melakukannya dengan benar. Tidak boleh ada kecurangan. Mereka harus mempertaruhkan segalanya dalam negosiasi itu. Di sana Han Tae-oh berjanji akan memberikan hasil seperti yang diharapkan Ketua Kang.
Kemudian Han Tae-oh datang menemui rekannya yang selama ini membantunya menyelidiki setiap kepentingannya. Di sana dia menyuruh rekannya itu untuk tetap bersembunyi, jangan sampai orang-orang dari Kangho menemukannya. Tapi pria ini bilang bahwa dia tidak akan tertangkap karena dia mata-mata top dari Biro Umum Kegiatan Korea Utara. Di sana pria itu malah menyuruh Han Tae-oh untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena biarpun dia tertangkap, dia tidak akan membocorkan rahasia mereka. Jadi menurutnya tidak masalah. Di lain sisi, saat ini Kang In-ha sedang bersama Haewon. Ternyata saat ini Kang In-ha sedang melamar Haewon di pinggir pantai. Dan Haewon pun menerima lamaran Kang In-ha. Setelah Kang In-ha memasangkan cincin pada Haewon, mereka pun setuju untuk segera menikah. Saat itu juga Kang In-ha memberitahukan pada Han Tae-oh bahwa dia sudah melamar Haewon dan mereka akan segera menikah. Dan Han Tae-oh pun mengucapkan selamat pada In-ha. Di sini Haewon dan In-ha terlihat sangat bahagia. Dan Han Tae-oh terlihat sangat kesal. Dia pun memilih untuk jogging dan meredakan emosinya malam itu. Keesokan harinya, Tae-oh memberitahukan pada In-ha bahwa Ketua Kang menugaskan In-ha untuk memimpin tim negosiasi. Menurut Tae-oh, ini adalah tes kinerja pertamanya, jadi dia harus selesaikan dengan taktik standar, tanpa trik atau tipu daya. Karena itulah cara In-ha supaya diakui oleh semua orang. Di sana, In-ha berjanji akan bekerja keras untuk memenuhi keinginan ayahnya. Kemudian, Tae-oh berusaha mengajari In-ha tentang strategi yang harus dia gunakan untuk proses negosiasinya nanti. Tapi di luar dugaan, In-ha malah mengajak orang lain bergabung bersama mereka. Di sana terlihat Tae-oh tidak senang. Lalu dia mengajak In-ha untuk bicara. Di sana dia menanyakan kenapa In-ha tidak memberitahunya bahwa dia mengajak orang lain. Tapi In-ha bilang bahwa mereka bisa dipercaya dan dia mempercayai mereka. Dan Tae-oh pun tidak perlu khawatir. Di tempat lain, Haewon bertemu dengan salah satu rekannya. Di sana pria itu mengajak Haewon untuk berbicara. Dia menawarkan posisi yang lebih bagus untuk Haewon karena pria itu tahu bahwa Haewon dekat dengan putra ketiga grup Kangho. Lalu pria itu menunjukkan beberapa bukti kedekatan Haewon dan In-ha. Setelah itu, Haewon pun pergi menemui Han Tae-oh. Dia bercerita kalau rekannya menawarkan dia untuk menjadi ajudan. Di sana, Tae-oh bilang sebaiknya Haewon menerima tawaran itu. Dan Haewon pun akan memikirkannya. Saat itu, Tae-oh menatap cincin pertunangan Haewon. Di sana, Haewon merasa tidak nyaman dan dia pun ingin pergi dari sana. Dan saat itulah Tae-oh mengucapkan selamat pada Haewon. Namun Haewon tidak senang dan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya acara negosiasi pun dimulai dan mereka semua berkumpul di ruangan itu. Di sana pria yang ingin membeli perusahaan itu terlihat sangat merendahkan Kangho Taekwon. Dia mencoba menawarkan dengan harga terendah. Karena belum ada kesepakatan, akhirnya mereka pun beristirahat sejenak. Di toilet, Tae-oh menyuruh rekan In-ha supaya tidak ikut dalam negosiasi selanjutnya. Karena tadi pria itu mengirimkan pesan saat mereka sedang bernegosiasi. Dan dia menyuruh pria itu untuk pulang. Tapi pria itu langsung melapor pada In-ha. Di sana In-ha tidak setuju dengan tindakan Tae-oh dan dia mengajak pria itu untuk ikut kembali dalam negosiasi. Dan saat pertemuan selanjutnya, ternyata In-ha memakai cara kotor untuk mengancam pihak lawan supaya mereka mau membeli dengan harga tinggi. Dan negosiasi pun berhasil. Tapi saat mereka kembali ke kantor, Ketua Kang terlihat sangat marah. Dia bahkan menampar Tae-oh. Di sana dia menyalahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kang In-ha pada Han Tae-oh. Dan Han Tae-oh harus bertanggung jawab apabila ada kesalahan di kemudian hari. Setelah In-ha pergi, Ketua Kang bilang bahwa semua ini adalah kesalahan Tae-oh dan dia harus bertanggung jawab.
Di sana dia juga bilang kalau Kang In-ha mirip dengan dirinya dan metode yang dia gunakan juga sama dengannya. Dan ternyata bukan itu yang ketua Kang inginkan. Dia mau seseorang yang berbeda darinya. Kalau In-ha seperti dia, maka dia tidak punya alasan untuk mempertahankannya di sini. Ketua Kang meminta pada Tae-oh supaya negosiasi mereka tidak bocor keluar sebelum kontrak ditandatangani. Dan pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan kontrak itu. Saat itulah Tae-oh datang menghampiri In-ha yang saat ini sedang bermain basket di lapangan. Setelah mereka mengobrol sebentar, In-ha pun pergi dengan alasan bahwa ayahnya ingin bertemu. Dan Tae-oh pun mulai bermain basket sendirian. Ternyata saat itu ada seorang pria yang sedang mengintai Han Tae-oh. Saat itu pria itu langsung menghantam kepala Han Tae-oh dari belakang dan akhirnya dia terjatuh. Tapi saat itu dia sempat menghubungi Hewon. Tidak lama kemudian Tae-oh pun terbaring dan tak sadarkan diri. Saksikan cerita selanjutnya di next episode.